Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kemiri 2, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Kemiri 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dibekali ilmu, iman dan Islam, sehingga dapat menjalankan kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah mengikuti acara diseminasi disiplin positif yang nantinya akan diisi oleh calon guru penggerak kita, Ibu Isnaini dari SDN Kemiri 2. Untuk kelancaran acara ini dan supaya memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Santi Apriliana. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Kemiri 2. Kepada beliau kami haturkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Komite SDN Kemiri 2, Bapak Ibu yang kami hormati, serta calon guru penggerak SDN Kemiri 2 yang kami banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama kami ucapkan dan panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan dayanya, sehingga pada kesempatan yang hari ini kita bersama-sama berkumpul di ruang kelas 3 ini dalam rangka pengenalan diseminasi disiplin positif, yang mana ini adalah merupakan sesuatu hal yang baru dan perlu disampaikan oleh calon guru penggerak nantinya, dan ini semua bisa terlaksana hanya semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa peroleh syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tak lupa sebelumnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas hadirnya dan kumpulnya kita semua di sini dalam rangka agenda pengenalan diseminasi disiplin positif. Dan juga kami sampaikan bahwa ini adalah merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang memang harus disampaikan. Karena apa? Diseminasi disiplin positif adalah sesuatu yang mencerminkan adanya suatu perbuatan ataupun tingkah laku kepada anak, di mana penerapan diseminasi disiplin positif ini adalah merupakan suatu peraturan tentang cara disiplin atau mendisiplinkan anak dengan cara tidak mengedepankan kekerasan. Artinya sesuatu yang memang harus dilakukan kepada anak itu tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Misalkan adanya suatu kebiasaan di sini yang memang harus kita terapkan disiplin kepada anak, namun tidak harus dilakukan dengan kekerasan. Misalkan kita harus membiasakan anak setiap pagi membuang sampah, misalkan membuang sampah pada tempatnya. Jadi ini adalah merupakan suatu pembiasaan, karena kebiasaan ini harus dilakukan setiap hari kepada anak. Kalau sudah dilakukan setiap hari, maka selanjutnya anak-anak itu tersebut akan terbiasa untuk melakukan sesuatu hal yang memang tidak biasa. Kebiasaan ini bisa dilakukan mulai sejak dini, mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai seterusnya. Dan insya Allah kalau sudah kebiasaan dilakukan, artinya terkait dengan tingkah laku anak, ini nantinya anak-anak dengan tersendirinya bisa melakukan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Bapak dan Ibu guru. Kita semua ingin anak-anak itu bisa berbuat baik, ingin anak-anak itu
mempunyai tingkah laku yang baik. Namun tingkah laku yang baik, kebiasaan yang baik tidak semerta-merta anak itu bisa melakukan secara langsung. Itu memerlukan adanya pembiasaan yang di sini dengan bisa disebut diseminasi disiplin positif. Artinya kebiasaan disiplin secara positif, kebiasaan disiplin secara baik itu bisa dilakukan secara terus-menerus. Itu Bapak Ibu yang kami hormati. Maka dari itu kami sampaikan terima kasih kepada calon guru penggerak yang ada di SDN Kemiri 2 ini, nantinya bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak-anak didik kita. Dan ini pun nanti bisa disampaikan ataupun bisa diketentukan kepada wali murid nantinya agar supaya juga bisa memahami tentang adanya disiplin secara positif dengan tidak mengedepankan adanya suatu kekerasan. Maka dari itu dalam hal ini kami juga mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mulai dini anak-anak harus sudah kita ajari, kita tuntun dengan disiplin, dengan cara mengedepankan yaitu disiplin positif. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal ini juga perlu adanya sesuatu yang memang terkadang anak-anak masih belum mengerti ataupun belum memahami sesuatu hal yang baik. Maka dari itu sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa perlu adanya suatu bimbingan, adanya suatu disiplin kepada anak-anak agar supaya anak-anak itu bisa berbuat sesuatu yang baik dengan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang memang menjadi program dari sekolah yang ada di Kemiri 2. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan diseminasi disiplin positif yang insyaallah nantinya secara jelas, secara gamblang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Maka dari itu sekali lagi kami atas nama kepala sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru penggerak SDN Kemiri 2 dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya hanya yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Kemiri 2. Untuk acara berikutnya yakni acara inti, yakni akan diisi dengan penyampaian materi yang berjudul Diseminasi Disiplin Positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Isnaini dari SDN Kemiri 2. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Jadi berdiri saya juga. Sebelum saya mulai, saya punya pantun terlebih dahulu. Bisa dijawab, bisa juga tidak. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SDN Kemiri 2, yang saya hormati Bapak
terhormat kepada seluruh Dewan Guru SDN Negeri 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini, siang yang cerah ini, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara desiminasi disiplin positif. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya. Bapak, terima kasih banyak, berkat dukungan panjenengan acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua Dewan Guru yang sudah hadir dalam undangan saya yang ada di ruang ini. Selanjutnya perkenalkan, tentunya semuanya sudah tahu ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Kisnaini. Saya juga guru dari sekolah ini. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jember. Tujuan diadakannya kegiatan ini yang pertama ada 4 poin ya Bapak Ibu. Yang pertama itu saya menyebarkan pemahaman yang saya peroleh dari pendidikan calon guru penggerak yang saya peroleh pada modul 1.4 desiminasi positif, disiplin positif. Sekaligus saya melakukan aksi nyata yang saya lakukan yaitu tugas saya di pendidikan calon guru penggerak. Yang kedua, untuk berbagi sedikit ilmu yang saya peroleh dari hasil pendidikan calon guru penggerak. Jadi ilmu yang saya peroleh akan saya bagikan ke panjenengan meskipun sedikit ya. Seperti itu ya. Jadi ilmu katanya kalau tidak dibagi tidak akan bermanfaat. Jadi ilmu yang saya peroleh dari hasil pendidikan calon guru penggerak yang saya dapat ini saya sebarkan ke panjenengan semua. Semoga nanti ke depannya sekolah kita sesudah saya melakukan aksi nyata ini, sekolah kita menjadi lebih baik ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, nanti di sini kita melakukan kolaborasi ya. Kolaborasi sama seperti diskusi-diskusi sebelumnya. Kita melakukan diskusi kerjasama tentang desiminasi ini. Nanti kalau semisal saya meminta tolong kepada panjenengan semua, sebisa disuruh sama saya disuruh memperagakan di depan, tolong maju ya, minta tolong ya. Seperti itu. Terus saya berdiri di depan ini bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling hebat, tetapi kita di sini belajar bersama, ya, belajar bersama, sharing, saling belajar, sharing tentang budaya positif yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Jadi meskipun saya di depan ini bukan orang yang paling bisa, tidak, saya dan panjenengan sama-sama belajar. Yang selanjutnya kita melakukan kegiatan ini dengan sersan. Siapa tahu apa sersan? Serius tapi santai ya. Kita sersan ya, serius tetapi santai. Nah, sebelum melakukan menyampaikan materi, saya memiliki ice breaking terlebih dahulu. Katanya Bapak pendidikan kita, siapa Bapak pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap melakukan kegiatan kita harus melakukannya dengan bahagia. Maka dari itu panjenengan semua saya beri ice breaking agar panjenengan semua bisa berbahagia. Oke. Nah, saya akan membagikan post-it ini kepada Bapak Ibu guru. Oke, Bapak Ibu guru. Di post-it ini panjenengan akan menggambar, ya nanti dibagikan satu persatu, akan menggambar sesuatu yang sangat sampean sukai, sesuatu yang pernah panjenengan lihat, sesuatu yang pernah panjenengan alamilah bisa juga. Yang paling disukai, yang paling digemari boleh, dan nanti sesudah ditulis di situ silakan ditempel di dada ya, di dada di samping kiri. Nanti beberapa guru sama saya akan ditanyakan mengapa
memilih seperti itu. Mungkin Pak KS sudah pernah, Pak, sudah pernah tahu SDking ini yang saat saya ada lokalisasi, Pak. Iya seperti itu. Jadi nanti ini dibagi, panjenengan gambar, sesudah digambar nanti jenengan menjelaskan mengapa memilih gambar ini. Paham gitu Bapak Ibu? Silakan digambar terserah apapun. Ya. Saya bagikan dulu post-itnya. Digambar. Iya. Jadi itu digambar ya. Digambar terserah apa yang sampai lihat. Misalnya saya menggambar uang misalnya, ya. Saya menggambar uang. Nanti saya mendeskripsikan mengapa sama menggambar uang. Karena saya sangat suka dengan uang. Misalnya seperti itu. Saya beri contoh. Saya beri contoh seperti itu. Monggo. Bisa itu kesukaan, kegemaran yang sampean lihat. Bisa barang yang ada di sekeliling sampean, bisa. Sudah mempunyai pandangan, bisa hewan, boleh. Misalnya panjenengan suka kucing, misalnya boleh menggambar kucing, boleh. Sudah berbeda. Bagaimana? Bagaimana? Sudah digambar? Sudah. Nah, kalau sudah nanti salah satu atau beberapa guru saya akan menyuruh maju ke depan menjelaskan mengapa menggambar yang panjenengan gambar, yang panjenengan pilih. Sudah selesai? Tunggu, saya kasih waktu dulu. Silakan digambar dulu. Gambar kesukaan, gambar yang apa? Yang menurut Bapak Ibu guru, itu kok unik ya. Seperti itu boleh. Gambar apapun, yang penting ada penjelasannya. Nanti saya akan bertanya mengapa panjenengan menggambar gambar tersebut. Sudah? Sepertinya Bu Latifah sudah sepertinya. Monggo Bu Latifah silakan maju. Dijelaskan apa gambarnya dan disebutkan mengapa menggambar yang panjenengan gambar. Monggo. Terima kasih. Boleh. Mungkin ada yang bisa menebak ini gambar apa? Nggak bisa, tapi Oh ya, bagus Pak Kamal. Ini gambar HP ya. Kenapa saya memilih gambar HP sebagai gambar yang saya sukai? Pertama, selain HP sebagai alat komunikasi, dengan HP saya juga bisa menambah pengetahuan dari berbagai negara, juga menambah wawasan, menambah ilmu, juga sebagai alat untuk menambah teman dari berbagai belahan dunia. Karena di HP juga tersedia media sosial ya. Contohnya ada Facebook, Instagram. Jadi kita bisa menggunakan media-media tersebut untuk menambah teman. Gitu. Oh, seperti itu. Ya. Ada marketplace juga yang Iya. Tepuk tangan buat Bu Latifah. Terima kasih banyak. Untuk alasan yang terakhir ya, alasan yang terakhir Bu Latifah karena ada marketplace. Nah, itu marketplace-nya itu biasanya kalau ibu-ibu itu biasanya Shopee ya.
di Shopee, pesan di TikTok. Untuk selanjutnya kok saya melihat gambarnya Bu Mai kok sepertinya bagaimana gitu ya. Saya melihat gambarnya Bu Mai kok tertarik dengan gambarnya Bu Mai. Maka Bu Mai dijelaskan mengapa memilih gambar tersebut. Mangga Bu Mai dipersilakan. Terima kasih. Bukan Pak, ini loh Pak, gambarnya saya Pak. Ini gambarnya ayam. Dan saya kemarin tiba-tiba kedatangan ayam di rumah. Oh, alhamdulillah. Sampai bertelur banyak. Setelah bertelur banyak, tiba-tiba kita berak mobil ayamnya. Jadi saya apa namanya? Bukan Bu Hilmi. Ditinggali telur. Ya, jadi pikirannya itu jadi memikirkan tentang ayam. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mai. Aplaus buat Bu Mai. Saya ingin perwakilan dari bapak-bapak ini. Bapak-bapak, kurang satu lagi ya. Saya ingin dari bapak-bapak. Monggo yang paling senior, Untung dengan menggambar apa? Monggo langsung. Apa cek? Tolong di apa? Saya menggambar ini kalau saya tunjukkan akan rugi. Ada yang tempatnya kucing, ada yang tempatnya mau. Bagian depan seperti Padahal kuda. kuda, kan? Bagian depan seperti kuda, belakang seperti kucing. Nah, itu hasil Kakinya seperti kambing. informasi. Padahal menurut hati kecil saya itu gambar tupai. Bisa. Kan menurut hati kecil saya. Iya. Ini gambar tupai. Betul-betul mau Tupai raksasa. Supaya raksasa. Alasannya Untung? Ya karena saya itu sering dihebohkan dengan hama yang satu ini. Jadi sering merusak tanaman seperti buah kelapa muda habis, durian muda habis, bahkan oleh tupai masih muda sudah dimakan, istirahat sebentar, setelah tua masak dimakan lagi. Jadi masih kecil mengganggu masih kecil, setelah hampir masak bahkan sudah masak masih diganggu. Jadi proses. Jadi ini sangat mengganggu hati nurani saya. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua tupai. Ini saya ingat pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya tidak pernah ikut olimpiade. Ya. Tadi aja sama guru PJOK. Jadi sepandai-pandai tupai melompat, Tidak diajak olimpiade. tidak pernah. Ya, cukup. Oke, terima kasih Pak Untung. Aplaus buat Pak Untung. Terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan ice breaking tentang tadi itu curhat ya. Kebanyakan curhat ya tadi ya. Terima kasih. Lanjut Ustadz, kita mulai acara desiminasi disiplin positif pada hari ini. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Nah, itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemarin juga sudah saya sampaikan, sering saya sampaikan kepada panjenengan semua bahwa sebagai guru kita harus membuat murid kita merasa bahagia dalam mengikuti pembelajaran. Jangan sampai
di dalam pembelajaran murid kita itu merasa takut tidak mau masuk sekolah karena katanya itu informasinya guru yang paling sukses adalah guru yang dirindukan kedatangannya oleh murid-muridnya, guru yang dirindukan, bukan malah guru yang kalau gurunya tidak masuk, hore tidak masuk, yang seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi kebahagiaan itu bagaimana caranya kita aplikasikan ke kelas dengan cara memberikan pembelajaran yang menyenangkan, dengan memberikan metode-metode menarik, metode bermain, misalnya belajar sambil bermain. Lanjut, Ustaz. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ada 8 konsep inti disiplin budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, posisi kontrol. Yang kedelapan, yang terakhir, tentang segitiga destitusi. Nah, 8 ini yang akan kita bahas sebentar lagi. Next. Nah, yang pertama kita mulai tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kalau sudah kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5 sudah ya pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi kalau kelas 3 sama kelas 6 masih belum. Di tahun ajaran ini kita masih akan baru mulai. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, panjenengan semuanya juga sudah tahu karakter-karakter apa yang ada pada siswa yang masuk ke dalam karakter profil pelajar Pancasila. Apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Yang keenam, berkebinekaan global. Nah, itu adalah karakter dari profil pelajar Pancasila. Nah, ada kegiatan romantik gitu Bapak Ibu. Nanti akan ada 2 orang yang akan mewakili kegiatan romantik ini. Kegiatannya saya beri nama Cobalah Buka. Nah, nanti cobalah buka. Ada yang akan menjadi A, akan yang mencoba menjadi B. Yang jadi A ini mengepalkan satu tangannya, membayangkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ya, jadi mengepalkan satu tangan, membayangkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga, menjaga dengan sekuat tenaga, karena itu adalah hal yang sangat penting baginya. Itu tugas A. Tugas B, mencoba dengan segala cara, digarisbawahi ya, dengan segala cara untuk membuka kepalan A. Si B ini boleh menghardik, boleh memberikan uang juga boleh, terus membujuk juga boleh, merayu juga boleh, memarahi juga boleh. Paham ya Bapak Ibu? Saya minta bantuan untuk Bu Santi sama Bu Latifah. Monggo maju ke depan, kita melakukan kegiatan pemantik tentang teori kontrol ya. Bu Santi yang pegang mic-nya berarti kalau Bu Latifah berarti A di tengah. Di tengah. Bu Latifah A Bu Latifah. Bu Santi B. Nah. Lagi harus sakit muka ini.
Lagi RT bisa dibuka. Oh iya. Apa yang harus? Ini ya Bu, dengan segala cara. Iya, segala cara. Monggo. Caranya dipilih yang mana itu atau dipakai semua boleh juga. Oh ya. Kalau udah berhasil, Ya, gini. Ya sudah ya. Ayo Bu. Bu Latifah, pengen tahu dong, saya tuh minta itunya. tidak boleh. Ayolah Bu Latifah kan cantik. Tidak boleh. Bu Latifah cantik ya. Emang sudah cantik. Aku kasih uang deh Bu, 100.000 mau. Aku punya banyak uang. Ayo. Kita jalan-jalan ya. Bu Latifah. Oh, coba. Ayo saya minta itunya Bu Latifah, dirayu nggak bisa. Dikasih uang nggak mau, dimarahin. Ayo Bu. Ayolah Bu, bulan puasa sekali. Saya minta dong Bu, ayolah. Nggak boleh. Ayolah kasih Bu. Ayolah Bu. Nanti saya beli. Bagaimana? Mau dikasihkan apa tidak? Terserah Bu Latifah itu jawabannya. Ya, Saya saya terlalu kasihan. Kasihan ya, kasihan. Bu Latifah kasihan. Iya. Terus? Kasih tahu. Ya. Terima kasih, tepuk tangan. Itu adalah kegiatan romantis dari Bu Latifah sama Bu Sakti tentang cobalah buka. Apa yang penjenengan pelajari dari apa kegiatan romantis yang barusan dilakukan? Kalau tidak ada izin dari Bu Latifah, Bu Sakti tidak akan bisa melihat apa yang ada di genggaman Bu Latifah. Jadi teori kontrol itu namanya teori kontrol. Kita itu sebenarnya tidak bisa dikontrol oleh orang lain kalau kita tidak mengizinkan. Maksudnya begini, kalau kita tidak mengizinkan kita untuk dikontrol. Berarti seperti Bu Latifah tadi, meskipun dihardi awalnya dimarahin, dirayu pakai, Bu, saya punya uang 100.000, iya diiming-imingi uang oleh Bu Sakti, tetap tidak bergeming. Tetapi karena katanya Bu Latifah tadi kasihan, baru Bu Latifah membuka atau mengizinkan dirinya dikontrol dengan cara memberitahu apa yang ada di dalam genggaman seperti itu. Dilanjut. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Sekarang saya bertanya, ilusi guru mengontrol murid bisa apa tidak? Apakah kita bisa mengontrol murid? Bisa? Bisa. Nanti saya jelaskan ya. 2. Ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa membuat rasa bersalah, menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini biasanya emak-emak ini ya. Ya, orang dewasa biasanya berhak memaksa kepada anak kecil seperti itu ya. Next. Nah, ini adalah keterangan dari ilusi bahwa guru mengontrol murid. Sebenarnya Bapak Ibu guru, murid itu tidak bisa kita kontrol, tetapi kalau dia mengizinkan, sama seperti Bu Latifah tadi, kalau murid mau membuka dengan kata kasihan katanya Bu Latifah tadi, mengizinkan dirinya dikontrol, baru murid itu bisa dikontrol. Misalnya pada jam pelajaran, pernah saya lakukan juga ya sebelum menerima ilmu pendidikan calon guru putra ini. Anak-anak diam. Ya, kalau sudah rame biasanya itu di jam-jam rawan, setelah istirahat, pelajaran setelah istirahat. Anak-anak tidak boleh rame. Biasanya seperti itu. Anak-anak diem kan? Diemnya hanya sesaat apa terus diem? Hanya sesaat. Nah, itu karena faktor eksternal, faktor dari luar. Ya, faktor dari
Ya, tetapi kalau anak-anak memang sudah memiliki faktor internal yang ada dari dalam dirinya, anak itu tidak akan pahami seperti itu. Jadi teori ilusi guru mengontrol murid-murid itu adalah hanya ilusi saja. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid kita. Kelihatannya bisa dikontrol karena murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Next, nomor 2 yaitu ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan efektif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol juga. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Next. Yang ketiga, ilusi bahwa membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Jadi menguatkan karakter itu bisa menggunakan kritik ya, kritik kepada anak. Lalu membuat anak merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Lanjut nomor 4 yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak kecil ya. Di sini keterangannya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Jadi meskipun saya sudah contohkan tadi, anak-anak buanglah sampah pada tempatnya. Biasanya kita seperti itu ya. Saat itu saja anak-anak yang manut, tetapi apakah besoknya dilakukan lagi? Tidak. Sampahnya masih berserakan. Nah, kenapa? Karena memang bukan dari faktor dalam diri mereka. Mereka belum sadar dengan dirinya sendiri. Karena faktor apa, takut kepada guru, karena sama guru dimarahin. Ayo ambil sampahnya dibuang ke tempat sampah. Itu namanya patuh sesaat. Ya, disiplin sesaat juga bisa. Kenapa? Karena takut dihukum, karena takut diberikan konsekuensi. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah contoh mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama stimulus respon dan kedua teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita tidak sama, antara stimulus respon dan teori kontrol itu tidak sama. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya anak nakal, pasti ada tujuannya. Di kelas anak nakal, pasti di kelasnya Bapak Ibu ada siswa yang sangat istimewa. Ya, itu biasanya sering mengganggu temannya, membuat temannya nangis. Kenapa? Karena mereka itu butuh perhatian sebenarnya. Nah, seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, yang katanya saya tadi. Menurut teori kontrol, hanya Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan kita. Menurut stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang, dan menang. Next. Nah, sekarang kita sampai ke nomor 2, disiplin. Siapa yang tahu apa itu disiplin? Tepat waktu, mentaati peraturan. Lainnya? Untuk melaksanakan sesuai aturan.
Ya, next. Nah, disiplin positif saya terangkan dari awal nih. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi kata disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi disiplin positif ini harus diterapkan oleh peserta didik dari dalam dirinya sendiri tanpa ada imbalan. Apa katanya tadi itu? Ada penghargaan. Cong, kamu harus datang pagi. Kalau datang pagi, kamu tak kasih permen sama guru. Itu penghargaan. Ya, Cong, kamu harus datang pagi. Kalau enggak, tak hukum. Itu hukuman, ancaman atau hukuman. Sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh murid? Termotivasi dari dalam diri untuk disiplin. Misalnya harus datang pagi sesuai peraturan yang dibuat oleh sekolah. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang sudah saya sampaikan tadi. Motivasi yang ada dari dalam dirinya sendiri tanpa harus ada hukuman, tanpa harus ada penghargaan dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, yang ketiga, kita sampai ke nomor 3, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan instansi atau organisasi di situ ada 3. Ada profil pelajar Pancasila, ada Primary Years Program PYP, ada keterampilan hidup. Panjenengan sudah bisa melihat di layar proyektor apa saja yang masuk ke dalam nilai-nilai yang disepakati, ya, nilai-nilai kebajikan yang disepakati di sana. Selanjutnya, keempat, kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, pasti ya. Yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus ada, ya. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu pasti manusia, kita sebagai manusia membutuhkan makanan. Untuk bertahan hidup kita membutuhkan makanan. Kita juga membutuhkan pakaian. Kita juga membutuhkan tempat tinggal untuk berteduh dari panas dan hujan. Yang selanjutnya kita butuh keamanan. Ya, kita butuh keamanan. Itu masuk ke dalam kebutuhan 5 dasar manusia yang bertahan hidup. Yang terakhir, yang paling utama, ya, adalah kesehatan. Yang kedua, kasih sayang. Semua manusia ingin rasa terimakan, ya, rasa dipedulikan, rasa berbagi, saling bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia penguasaan. Ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap, ada memimpin. Seperti Pak KS ini penguasaan, masuk ke kepemimpinan gitu. Ada berprestasi, ada yang ingin diakui, ada yang ingin didengar. Itu masuk ke dalam penguasaan. Yang keempat,
itu antusiasme dan tertawa. Dan yang terakhir, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu berhak bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, kita sampai kepada yang nomor 5 sudah ya. Sebelum kita mulai, kok sepertinya ini kok sepi ya, kita ngantuk ya. Kita melakukan ice breaking dulu ya. Kalau saya bilang tepuk nyamuk, nah tepuk nyamuk, tepuk 1. Tepuk nyamuk 2 kali, tepuk angin, bus bunyinya ya. Bus. Tepuk angin 2 kali, bus ya. Paham? Ya? Kalau angin, bus. Lanjut, ayo. Tepuk nyamuk 3 kali. Tepuk angin 2 kali. Tepuk angin, tepuk nyamuk 2 kali. Ada yang masih galvok ya. Lagi, ada yang masih gagal fokus. Kalau disebutkan tepuk angin, tepuk nyamuk 2 kali, bus prok ya. Lagi, biar kita tidak lagi. Tepuk angin, tepuk nyamuk 3 kali, bus prok. Ya, terima kasih. Yang nomor 5 yaitu motivasi perilaku manusia. Ada yang motivasi dari ekstrinsik, motivasi dari luar. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dalam diri kita sendiri, dari apa yang akan kita sadari sendiri. Yang pertama, saya jelaskan dari motivasi ekstrinsik dulu, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ada kan biasanya seseorang itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tidak melakukan hal seperti itu, tapi tidak sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi, saya akan dapat hadiah atau penghargaan, saya harus melakukan itu. Itu contohnya. Itu berarti faktor dari luar. Ya, faktor dari luar untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi intrinsik, yang motivasi dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya apa? Ya misalnya kedisiplinan. Untuk apa? Tidak usah dielem, tidak usah kita ingin mendapatkan pujian, tidak usah kita mendapatkan penghargaan, tidak usah kita hanya tak nyaman, tidak enak ya. Akhirnya kita melakukan itu, tidak usah. Karena apa? Karena itu timbul dari dalam diri kita sendiri. Next. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya hukuman itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Biasanya hukuman itu hanya searah saja, murid saja, kita saja yang tahu, murid tidak tahu ya. Yang selanjutnya berupa hukuman fisik, misalnya dicubit, dipukul, bicara yang menyakitkan hati seperti itu. Murid disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Oh, nakal kamu, biasa ini tambeng, biasanya seperti itu. Konsekuensi yaitu terencana dan sudah disepakati. Biasanya konsekuensi ini sudah disepakati antar guru dan murid. Biasanya sebelum melakukan pembelajaran kita melakukan kesepakatan terlebih dahulu ya. Murid-murid biasanya seperti ini. Murid-murid kalau semisal nanti di dalam pembelajaran kita berkesepakatan dulu ya Bu, misalnya seperti itu. Kalau semisal kalian rame nanti apa yang akan kalian Bu guru akan, kalau di dalam pembelajaran kalau kalian rame,
kalian lakukan, misalnya seperti itu. Tidak boleh rame Bu Guru, misalnya. Ya, betul, tidak boleh rame. Harus apa lagi? Mendengarkan penjelasan dari Bu Guru misalnya. Nah, bagaimana kalau kalian rame? Nah, ditanyakan sebaliknya ke siswa. Harus sama Bu Guru dihukum. Nah, seperti itu. Anak-anak itu pasti sudah tahu. Nah, itu namanya konsekuensi dari apa yang sudah dia buat. Yang kedua, murid sudah tahu konsekuensi yang akan diterima jika melakukan pelanggaran yang katanya saya tadi. Murid dibuat tidak nyaman sesaat jika melakukan konsekuensi. Misalnya ada murid itu yang tidak mengerjakan PR, akhirnya murid itu tidak boleh istirahat. Ada yang seperti itu ya. Kerjakan dulu, kamu tidak boleh istirahat. Itu konsekuensi dari perbuatan yang sudah dia lakukan karena kita sudah melakukan kesepakatan. Yang selanjutnya, konsekuensi diberikan ketika beberapa kali tugas tidak dikerjakan. Nah, konsekuensi ini diberikan bukan hanya sekali dua kali. Maksudnya anak-anak itu berbuat salah gitu ya. Jangan langsung memberikan konsekuensi. Tetapi apa? Tetapi ketika anak itu melakukan kesalahan yang dilakukan sekali, dua kali, tiga kali, baru guru memberikan sebuah konsekuensi dari apa yang sudah dia buat, seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan guru? Yang pertama yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini yang harus kita lakukan. Kita juga tidak boleh memberikan hukuman dan konsekuensi. Kita harus memberikan restitusi. Yang kedua, proses kolaboratif bagi murid untuk mencari solusi sendiri. Apa solusi dia ketika dia berbuat kesalahan? Next. Nah, ini adalah contoh dari kalimat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di situ sudah ada contoh sesuatu yang menyakitkan. Biasanya kalau hukuman itu memang dipukul, dicubit ya, dijewer seperti itu. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Yang selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi yaitu masalah terpecahkan. Next. Saya akan memberikan contoh kalimatnya ya. Yang hukuman, biasanya kalau hukuman itu harus ya. Peraturannya adalah kamu harus bisa. Nah, itu contoh yang nomor 3, kolom yang nomor 3. Kamu harus bisa mengerjakan, itu hukuman ya. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Biasanya kalau konsekuensi itu muka guru itu datar, tidak ada marah, tidak ada kesal. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, itu kalimatnya. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini nak? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Next. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi belajar sendiri itu adalah penghargaan. Next. Nah, ini dapat pemberian hadiah atau reward. Pernah Bapak Ibu memberikan hadiah dan reward kepada siswa? Pernah, ya. Nah, dampak pemberian hadiah atau reward ini berpengaruh ya bagi peserta didik. Yang pertama, pengaruh jangka panjang atau jangka pendek.
Jadi penghargaan efektif jika seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Misalnya anak-anak, untuk Bu Guru memiliki permen 1, misalnya seperti itu. Kalau yang selesai duluan, boleh Bu Is akan memberikan permen ini. Biasanya seperti itu rewardnya ya. Anak-anak termotivasi. Lah itu pengaruh jangka pendeknya. Jadi anak-anak tidak termotivasi dari dalam dirinya. Mengapa anak-anak termotivasi? Dari apa? Permen, betul Bu Mai. Dari permen itu, dari permen yang dia dapat, akhirnya dia termotivasi. Kalau nggak ada permen, dia sudah waktunya masih lama, biasanya seperti itu ya. Lanjut, ketika terus menggunakan penghargaan, murid akan terus bergantung dan kehilangan motivasi diri. Jadi motivasi dari dalam diri kurang. Yang ketiga, penghargaan peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Jika terus menggunakan penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita akan terus memberikan penghargaan. Jadi kalau kita setiap melakukan sesuatu kepada murid, memberikan reward kepada murid, maka murid akan terus mengharap imbalan atau penghargaan yang akan kita berikan. Yang kedua, penghargaan perusak hubungan. Apakah seperti itu? Coba dicermati. Lalu saya ingin jawabannya. Coba dibaca tulisannya. Ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian orang tidak akan menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Apakah seperti itu? Kadang iya, betul. Jadi benar yang masuk ke dalam penghargaan perusak hubungan. Jadi anak-anak seperti kita di dalam pembelajaran, anak-anak si A ini pinter, bisa jadi teman-temannya itu iri dengan apa yang didapat si A, seperti itu. Jadi meskipun reward atau penghargaan itu sebenarnya tidak boleh. Tidak bolehnya kenapa? Karena tidak termotivasi dari dalam dirinya sendiri, seperti itu. Next. Penghargaan menghukum, yaitu penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi yang tidak mendapatkan penghargaan seperti kita melakukan kegiatan kemarin, kita melakukan kolaborasi dengan Faber Castell, kan ada 6 juara ya. Pasti yang belum mendapat juara itu pasti sangat kecewa, iya apa tidak? Pasti seperti itu. Selanjutnya, memberikan penghargaan adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu yaitu diri kita sendiri. Kita itu tidak bisa dikendalikan oleh orang lain kalau kita tidak mengizinkan. Ya, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Ketika seorang guru terus menggunakan penghargaan, akan berakibat mematikan kreativitas siswa dan kehilangan motivasi karena berasal dari faktor eksternal. Jadi siswa itu jika terus-terusan diberikan penghargaan, motivasi yang ada dalam dirinya itu tidak ada karena berasal dari dorongan dari luar, dari faktor eksternal. Selanjutnya, udah kelihatan ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Next. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Di kelasnya Bapak Ibu apakah sudah ada keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini sama seperti kesepakatan kelas. Apakah sudah ada? Ada ya. Ini cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Nah, biasanya kalau dalam pembuatan keyakinan kelas ini, siswa itu disuruh membuat kalimat negatif terlebih dahulu karena keyakinan kelas ini berasal dari peraturan. Ya, keyakinan kelas ini berasal dari peraturan. Misalnya anak-anak itu disuruh membuat kalimat positif, negatif dulu. Misalnya apa? Misalnya peraturan kelas yang di kelas
apa? Apa ada yang bisa menyebutkan peraturan kelas? Tidak boleh datang terlambat, misalnya ya. Nah, dalam keyakinan kelas ini kita tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Kita rubah menjadi kalimat positif, menjadi harus datang tepat waktu. Jadi penggunaan tidak boleh, harus itu tidak boleh dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Lalu sesudah ada kalimat positifnya, lalu kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Harus apa? Kalau apa namanya? Datang tepat waktu, berarti masuk ke apa? Disiplin ya. Disiplin tepat waktu, seperti itu. Sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Jangan terlalu banyak agar mudah diingat. Biasanya itu keyakinan kelas yang kita buat itu seharusnya paling banyak itu 10 lah yang kita buat, atau 7. Itu dari siapa? Dari siswa yang membuat nanti. Ya, siswa yang membuat kalimat negatif dulu, lalu membuat kalimat positif. Sesudah membuat kalimat positif, lalu membuat keyakinan kelas. Dan semua warga kelas di sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas 3 yang sudah kelas 3 buat ya. Itu dibuat oleh anak-anak. Di situ ada 1, 2, 3, 4. 4 kali 3 12. Ada 12 keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak. Jumlah siswa kelas 3 ada 31 anak. Jadi ini hasil keyakinan kelas, hasil diskusi dari beberapa kelompok. Tidak semua keyakinan kelas semua siswa membuat langsung ditempel, tidak. Kita memilih, biasanya anak-anak itu membuat keyakinan kelas sama itu, misalnya disiplin, ada yang nulis disiplin lagi. Jadi disiplinnya dipilih satu, seperti itu. Next. Nah, 5 posisi kontrol guru. Buka mulut tertawa 1 kali. 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Kurang lebar. Lagi ya, biar tidak tegang, karena kita sudah sampai di nomor 7 ini, hampir selesai. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 4 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Tiba-tiba gagal fokus. Iya, karena ngantuk. Selanjutnya yang ketujuh, 5 posisi kontrol guru, ada 5 ya. Ada guru sebagai penghukum, sudah saya sebutkan pada saat kita melakukan sharing-sharing di kantor ya, Bu Latifah dan guru-guru yang lain. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, guru di dalam 5 posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kontrol guru sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, sekarang saya bertanya kepada panjenengan semua, posisi Bapak Ibu itu di posisi kontrol yang mana? Bu Santi dulu ya, Wali. 3 teman. Teman, iya. Bu Latifah. Karena lama jadi guru ya, pernah di semua posisi itu. Oh ya, terima kasih Bu Mai. Jawabannya sama dengan Bu Latifah. Oh, di semua posisi ya Bapak Ibu. Pernah ya. Enggak tidak stuck di situ. Sebagai manajer. Oh, aduh hebat sebagai manajer. Pak Kamal. Sebagai teman. Sebagai teman. Saya ingin tahu suaranya Bu Helmi. Bagaimana Bu Helmi? Kalau saya nomor 1, 3 dan 4. 1, 3 dan 4. Penghukum, teman dan pemantau ya. Bu Farida monggo. Kalau saya teman Ya. dan pemantau. Dan pemantau.
belajar. Jadi katanya saya tadi bisa mencubit, bisa memukul seperti itu. Iya, bisa memarahi seperti itu. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem yang dapat lebih menekan murid pada kegiatan yang lebih dalam lagi. Maksudnya, Pak, kebiasaan boleh, malah nakal-nakal, misalnya seperti itu. Nah, guru yang penerapan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, biasanya seperti itu. Ini biasanya yang mesem-mesem ini biasanya sama nggak Pak Ibu? Saya juga selama hampir 20 tahun ya saya mengabdi menjadi guru. Saya juga pernah di posisi 5 posisi kontrol tersebut. Pernah jadi penghukum, pernah jadi merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Biasanya kalau guru penghukum menggunakan suara yang tinggi, hei, benar, misalnya seperti itu ya. Kalau logatnya Madura biasanya begini seperti itu. Terus bahasa mukanya melotot sambil mendelik begini ya. Akhirnya anak-anak takut duluan ya. Lalu jari menunjuk-nunjuk, lalu menghardik. Apa sih menghardik? Iya, menggertak ya. Ngomongnya seperti itu ya. Itu adalah contoh guru sebagai penghukum. Jadi terutama saya masih belajar menahan bagaimana saya supaya tidak menjadi guru sebagai penghukum seperti itu. Semoga kita semua bisa belajar bagaimana cara kita agar tidak menjadi seorang guru sebagai penghukum. Selanjutnya yang nomor 2, sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya sebagai pembuat rasa bersalah ini suaranya lembut, kayak suaranya Bu Latifah lembut. Ya, iya. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman dan merasa bersalah. Benar kata-katanya lembut biasanya, tetapi merasa bersalah anak-anak itu. Nah, seperti itu. Kata-kata yang digunakan yaitu lembut, seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu ya? Biasanya nadanya itu memelas. Ya persis seperti Bu Latifah sudah. Nadanya suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Ya, next. Yang ketiga sebagai teman ya. Nah, ini guru tidak akan menyakiti murid karena teman. Tetapi kadang murid di sini salah mengartikan ya. Pernah di posisi itu atau tidak? Iya. Jadi kita itu kalau memilih guru sebagai teman, biasanya murid itu melama. Pernah enggak? Iya. Kita itu merasa apa ya? Kita itu ingin dekat dengan murid, tetapi murid yang salah mengartikan dengan kita. Biasanya anak-anak kalau kemudian bilang Assalamualaikum Bu. Nah, seperti itu. Nah, perbuatan seperti itu kan bukan contoh yang baik, bukan perbuatan yang baik kepada guru kan. Harusnya yang harus dilakukan oleh siswa mengucapkan Assalamualaikum Bu, seperti itu. Bukan halo Bu, seperti itu. Itu kontrol guru, kita menggunakan kontrol guru sebagai teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan atau bujukan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah nak, bantulah Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Biasanya memelas kalau menggunakan teman ini. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan tersenyum jenaka. Selanjutnya posisi teman sebagai pemantau. Next, pemantau. Pemantau berarti mengawasi ya. Mengawasi langsung saja saya memberikan contoh kalimatnya. Apa yang telah kamu lakukan? Biasanya suaranya itu datar kalau di pemantau ini ya. Terus bahasa tubuhnya formal. Itu contoh guru seorang pemantau. Next, di yang terakhir guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, seorang manajer itu telah memiliki keterampilan posisi teman ataupun pemantau. Jadi seorang manajer ini menggunakan nada yang tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat kepada murid. Nah, kita jawab bersama-sama ya. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, ini pertanyaan yang akan dijawab bersama-sama. Nanti tolong panjenengan jawab. Posisi kontrol manakah aku? Kamu selalu saja salah. Posisi kontrol apa? Kamu selalu saja salah. Iki tok sing salah iki, mesti iki pemantau. Apa ya? Mesti iki salah. Penghubung. Next, Ustaz. Penghubung ya. Jadi kamu selalu salah. Mesti iki sing nakal iki. Nah, biasanya guru seperti itu ya. Kalau kita lagi capek, mungkin pernah melakukan seperti itu. Sebenarnya itu tidak boleh, tetapi terkadang kan kita lupa dari ya karena kecapean kita dan murid kita nakal seperti itu. Next, lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak ya. Teman pintar. Teman pintar. Ya. Apa yang telah kamu lakukan? Pemantau. Mukanya apa katanya saya tadi? Mukanya datar. Next. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Membuat rasa bersalah. Aplaus untuk kita semua. Pintar. Lanjut. Apa rencana kamu hari ini untuk memperbaiki hal ini, nak? Manajer. Pintar. Selanjutnya. Terakhir. Hampir habis sudah ya. Segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan orang tua atau murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next, selanjutnya. Nah, ini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, nah, ini adalah keterangan dari menstabilkan identitas, yaitu saya juga pernah bilang ke Bu Sati ya pada waktu upacara, anak berbuat salah itu adalah belajar. Ya Bu Sati pernah ya. Nah, seperti itu. Jadi meskipun mereka bersalah, pasti mereka akan belajar pada kesalahan mereka. Awal mereka salah, untuk selanjutnya mereka tidak akan salah lagi. Seperti itu. Kalimat yang menggunakan menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan seperti itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan hidup. Kalimatnya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu ya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip kontrol, bahwa pada dasarnya kita termasuk motivasi secara intrinsik. Jadi anak-anak itu berbuat kesalahan harus anak sendiri yang muncul motivasinya dari dalam dirinya. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, ditanyakan oleh bapak ibu guru, mengapa anak kamu tidak mengerjakan PR? Misalnya seperti itu. Kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, iya Bu, saya ngantuk. Kenapa kamu ngantuk? Saya begini Bu. Itu anak-anak akhirnya bercerita pada guru. Lanjut. Nah, ini adalah videonya, tolong mutar yang video. Contoh penerapan posisi kontrol yang sudah saya lakukan di sekolah kita. Ada kasus satu, saya waktu itu memberikan pelajaran bahasa Indonesia, contoh kalau ada salah. Tetapi ada satu anak yang tidak mengerjakan PR. Nah, saya menerapkan posisi kontrol segitiga restitusi ya.
Monggo Ustaz yang langsung video yang di belakang, langsung video yang tadi, terus Ustaz. Jadi guru itu, nah dari awal Ustaz, dari awal, naik lagi, nah itu, siswa tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Guru menanyakan ya, menstabilkan identitas. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan ya, baik apa tidak. Iya, ditanyakan. Nah, siswa nanti akan tahu jawabannya baik atau tidaknya ya. Itu faktor intrinsiknya sudah keluar dari dalam dirinya bahwa siswa tersebut tidak akan mengulanginya lagi. Jadi sesudah ditanyakan keyakinannya, apa yang akan dilakukan selanjutnya, saya tidak akan melakukannya lagi. Bukan kita, kamu harus tidak boleh melakukannya lagi ya. Bukan dari guru, tetapi dari siswa. Nah seperti itu. Nah itu adalah kasus yang saya pelajari. Kasus yang saya temukan di kelas saya sendiri, yaitu di kelas 3 dengan siswa Ardi. Dia tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Saya menggunakan posisi kontrol manajer menggunakan segitiga restitusi. Next. Nah, sebagai kegiatan penutup yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimanapun perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan di lembaga kita sehingga kedepannya lembaga kita menjadi lembaga yang lebih baik dan akan berkembang selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Isnaini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan saya selaku pembawa acara, untuk acara berikutnya yakni tanya jawab yang akan dilakukan oleh kita semua bersama. Monggo. Pak Untung. Monggo Pak Untung. Terima kasih. Kalau dilihat dari materi ini seharusnya diterapkan 32 jam sertifikat dari pakarnya materi. Seharusnya dapat sertifikat 32 jam. Iya, saya buatkan sertifikatnya Pak. Ya, terima kasih. Karena materinya bermanfaat banyak, sehingga dari banyaknya mengambil kesimpulan sampai bingung sendiri. Nah, dari kebingungan itu ada satu mungkin yang bisa saya tanyakan ke Ibu. Posisi guru dari 7 apa berapa itu yang pembuku, Iya. ya ujungnya gak ada pembianan, ada pembuku, Teman, teman. pembuat rasa.
banyaknya posisi itu benar apa katanya Bu apa itu? Bu Latifah pernah melakukan semua. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bu Tis, menurut apa ya, paradigma baru, posisi guru itu di posisi yang mana dari disiplin Positif yang sudah kita ya, pelajari. posisi guru yang sebenarnya Oke. menurut paradigma baru. Oke. Terima kasih Pak Untung. Menurut paradigma baru disiplin positif, posisi kontrol guru itu sudah saya sebutkan tadi, ya. Kita harusnya memposisikan diri kita sebagai manajer, oke, sebagai manajer. Betul, kita sudah pernah di posisi kontrol teman, penghukum, pembuat dasar bersalah, pemantau, dan sebagai manajer. Tentunya yang sudah kita lakukan kemarin, kita akan selanjutnya kan lebih baik dan seperti itu gitu. Karena waktu itu mungkin kita juga belum tahu ilmunya atau belum mendapatkan informasi seperti itu. Jadi dari hasil yang saya pelajari, kita itu harus ada di posisi kontrol manajer seperti itu, Bang Tung. Terima kasih Bang Tung. Bagaimana Bang Tung? Oke, terima kasih Bang Tung. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya. Bu Helmi. Ya. Apa? Bu Helmi. Terima kasih. Saya ingin bertanya masalah munculnya motivasi dari dalam diri siswa atau intern ya, faktor intern. Nah, itu bagaimana Bu menurut pengalaman Bu Iis atau teman-teman mungkin bagaimana cara menanamkan motivasi dari dalam diri siswa itu? Itu yang mungkin saya kesulitan. Terima kasih Bu Helmi. Dengan memunculkan motivasi dari dalam diri siswa, tentunya kita tidak mudah dengan membalikkan telapak tangan. Kita butuh proses dengan melakukan pembiasaan. Biasanya yang saya pelajari dari modul 1.1, kata dari Ki Hajar Dewantara, apa itu? Kita harus memberikan teladan. Di depan guru memberikan teladan, memberikan contoh yang baik, otomatis siswa itu juga akan memberikan akan berbuat baik. Dengan apa? Dengan pembiasaan Bu Helmi. Pembiasaan yang misalnya Bu Helmi, siswa itu ingin kita siswa karakternya baik. Apa yang harus kita lakukan? Kita menerapkan 5S: salam, sapa, senyum, sopan, santun. Kita juga sudah menerapkan sholat berjamaah, ya, sholat duha berjamaah. Kita juga sudah menerapkan membaca Asmaul Husna, dan juga kita sudah menerapkan apa? Membaca juz amma. Itu nantinya akan menguatkan karakter siswa. Seperti itu, Belmi. Bagaimana? Sudah, terima kasih. Siapa lagi? Bu Mai. Dari penjelasan Bu Iis tadi dalam pembuatan keyakinan kelas, saya tertarik membuat keyakinan kelas di Kurang dekat, Pak. Mikirnya kurang dekat. Saya tertarik membuat keyakinan kelas di kelas saya yang saya masih belum begitu paham untuk membuat keyakinan kelas yang Bu Iis terangkan tadi. Apakah Bu Iis bersedia membantu saya dalam membuat keyakinan kelas? Terima kasih Bu Mai. Ya, setiap kelas itu pasti memiliki keyakinan kelas ya Bu Mai. Keyakinan kelas itu dibuat oleh siapa tadi katanya saya? Dibuat oleh siswa. Meyakini dari dalam dirinya sendiri. Saya bersedia membantu Bu Mai. Kapan waktunya jenengan bisa menghubungi saya ya. Selanjutnya Mas, apakah masih ada Bu Latifah mau bertanya? Ya. Kenapa Anda sangat bahagia? Selesai. Terima kasih. Berdasarkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Iis tadi tentang disiplin positif,
Terima kasih. Pemberian reward itu sebenarnya kalau menurut saya ya tetap diperbolehkan, tetapi kalau digunakan terus-menerus itu akan mematikan motivasi dari dalam diri siswanya. Jadi pemberian reward itu bagaimana ya? Si malakama ya. Menurut teori ini tidak boleh karena mematikan motivasi, mematikan kreativitas. Karena kalau diberikan reward anak-anak termotivasinya dari faktor eksternal karena ada di reward, tidak berdasarkan dari dalam diri sendiri. Sebenarnya boleh, tetapi tidak dilakukan dalam jangka waktu panjang dan terus-terusan seperti itu. Iya, iya, mungkin sesekali itu yang saya dapat. Terus siswa itu juga akan kehilangan motivasi dirinya. Dia tidak termotivasi, yang katanya saya tadi tidak termotivasi dari dalam diri karena ada reward itu, ada penghargaan itu. Mungkin seperti itu. Sudah cukup atau masih ada lagi yang ingin bertanya? Cukup, ya? Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian tadi acara telah kita lalui bersama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir acara ini marilah kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Anam. Semoga kita bisa mengambil semua dari apa yang dilakukan oleh ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, hari ini kita kelas 3 akan membuat keyakinan kelas ya. Ya, kan kalian tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sama seperti hampir sama seperti peraturan dan tata tertib. Ya, peraturan dan tata tertib. Tetapi kalau peraturan itu kan yang membuat kan pihak sekolah atau ibu guru ya. Tetapi kalau keyakinan kelas ini adalah yang membuat siapa? Guru dan siswa. Jadi siswa kelas 3 itu membuat keyakinan kelas sendiri. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh kita sendiri, berasal dari keyakinan diri, dan kita bertanggungjawabkan apa yang kita buat. Paham? Nah, sebentar lagi Bu Guru akan membagikan kertas warna-warni ini ya. Nah, ini kelas 3 akan Bu Guru bagi menjadi 4 kelompok. Ketuanya kelompok ini Ibnu, kelompok 2 Lisa, kelompok 3 Agil, kelompok 4 Fadah ya. Nah, masing-masing kelompok akan membuat atau menulis keyakinan kelas secara berdiskusi ya. Secara berdiskusi. Nah, jadi
hasil keyakinan kelas yang kalian buat di kelompoknya. Mengerti ya? Sudah, sekarang Bu Is bagikan. Satu apa namanya? Satu kertas, satu keyakinan ya. Satu kertas, satu keyakinan. Jadi berapa? 2 kurang 1. Ya, ini kelompoknya Akil. Ini kelompoknya Fada. Fada. Nah, sudah. Sekarang kalian datang ke ketua kelasnya masing-masing untuk mendiskusikan keyakinan apa yang akan kalian buat, ya. Jadi di dalam kertas itu kamu tulis di situ. Silakan berdiskusi. Silakan ditulis keyakinan yang kalian akan buat ya. Dalam satu kertas, satu apa katanya Bu Guru? Satu keyakinan dalam satu kertas. Jangan itu taruh di situ aja. Iya, keyakinannya yang akan kamu tulis yang mana? Yang dalam satu kertas satu. Hah? Iya. Paham ya? Ditulis, kalau sudah ditulis, nanti perwakilan dari kelompok menempelkan ke sini. Menempelkan di lembar keyakinan kelas yang sudah Bu Guru buat. Sudah? Golongannya Ibu sudah? Nah, sekarang golongannya Ibu sudah, silakan maju ke depan perwakilan kelompoknya untuk menempelkan ke depan. Ditempelkan di sini, terserah di mana saja. Ya. Ya. Terus. Ya. Ini paling terserah di mana. Bawahnya boleh. Yang belum segera menyampaikan ya. Yang sudah boleh duduk ke tempat duduknya masing-masing. Yang sudah duduk ke tempat duduknya masing-masing, Gerin. Ayo kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bisa? Ya. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Yang sudah kalian buat dengan kelompok kalian, ya. Jadi akan Bu Guru bacakan keyakinan kelasnya, yaitu yang pertama, sesama teman harus saling menyayangi. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, aktif di kelas. Yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang selanjutnya, piket kelas dilakukan lebih awal. Selanjutnya, meletakkan barang sesuai tempatnya. Yang selanjutnya, berperilaku sopan, mendengarkan guru ketika menerangkan, hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, berpakaian yang rapi, dan yang terakhir mengangkat tangan jika ingin bertanya. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, karena sudah membuat keyakinan kelas ini, kalian
kalian yakini. Kalau sudah ada keyakinan, berarti kalau kalian sendiri kan yang sudah membuat keyakinan, berarti kalian harus patuh ya. Harus apa? Patuh dengan keyakinan dan yang sudah kalian buat. Terima kasih ya, kita sudah melakukan keyakinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.